Halo, Shalom. Berjumpa lagi kita di tahun ajaran baru ini. Pak Guru berharap di tahun ajaran baru ini kalian terus semangat, optimis, dan terus menekuni dalam pembelajaran meskipun kita belajarnya di rumah. Pak Guru sekali lagi ingatkan, walaupun belajar di rumah, kalian harus tetap fokus belajar supaya kalian kelak memperoleh hasil yang maksimal. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan Yesus, mari bimbing kami, sertai kami. Roh Kudus terus menuntun kami sepanjang pembelajaran kami hingga selesai. Dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, minggu lalu kalian sudah mengerjakan beberapa pertanyaan dengan menyaksikan tayangan dari kisah kehidupan Tuhan Yesus dan menyampaikan dan menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok materi kita. Materi kita adalah iman. Nah, berbicara iman ini kalau kita berbicara iman itu bisa diartikan dari berbagai macam bahasa. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar. Yang pertama, kita belajar iman dari asal kata atau dari bahasa Ibrani. Nah, perhatikan baik-baik. Iman dalam bahasa Ibrani disebut dengan emun. Emun artinya kesetiaan. Kesetiaan di sini yang dimaksud dengan kesetiaan itu adalah kesetiaan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Bukan kesetiaan kepada pacarmu, bukan kesetiaan kepada manusia atau sesuatu yang atau benda yang menjadi benda kesayanganmu. Tapi kesetiaan di sini lebih tertuju kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan mengikuti Tuhan Yesus, kesetiaan beribadah, kesetiaan berdoa, kesetiaan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Lalu pengertian iman yang berikutnya adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu pisteu. Pisteu. Pisteu ini memiliki pengertian yaitu percaya dan menerima pada sesuatu yang benar tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam diri. Jadi pisteu itu sekali lagi Pak Guru sampaikan, kepercayaan dan menerima pada sesuatu yang dianggap benar tanpa ada ragu sedikit pun dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Tuhan Yesus. Kita percaya adanya Tuhan Yesus. Kita percaya benar Tuhan Yesus itu ada. Dan kita tidak pernah meragukan keberadaan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, tiap hari Minggu kita pergi ke gereja, kita rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Contoh berikut adalah Alkitab. Alkitab itu kita percayakan sebagai kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita tidak tahu kebenaran yang di dalamnya. Semua yang tertulis di dalam itu. Tapi kita yakini bahwa semua yang tertulis di dalam Alkitab itu benar adanya. Dan kita percayai itu dalam kehidupan kita. Itu adalah contohnya. Jadi, iman itu adalah keyakinan kepada sesuatu yang benar. Kepercayaan pada sesuatu yang benar tanpa ada sedikit pun keraguan dalam diri. Nah, itu adalah pisteuo.
pisteu. Lalu yang berikutnya, iman dalam Alkitab. Iman menurut Alkitab. Kalian bisa baca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Di sana dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu adalah pengertian iman menurut Alkitab. Lalu yang berikutnya, dari mana sih asalnya iman itu? Kita bisa baca atau kalian bisa buka Alkitab kalian di dalam Roma pasal 6 ayat 17. Iman itu berasal dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita akan terus bertumbuh, berkembang, hidup dan aktif kalau kehidupan kita juga aktif membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu, dan melakukan semua firman Tuhan itu. Lalu yang berikutnya, kita mau belajar tentang apa sih sifat-sifat iman. Yang pertama sifat iman adalah anugerah. Yang dimaksud dengan anugerah, kenapa iman disebut dengan anugerah? Karena itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma bagi kita. Makanya disebut dengan anugerah. Yang kedua, yaitu dinamis. Sifat iman itu dinamis. Apa arti dari dinamis? Karena dia aktif, hidup, dan terus bertumbuh, berkembang. Makanya iman itu bersifat dinamis. Sifat yang ketiga yaitu tidak pernah berhenti bertumbuh. Iman itu akan terus bertumbuh, dan bertumbuh. Tapi dengan satu syarat tadi, rajin dan tekun mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, serta melakukannya. Lalu yang berikutnya, orang beriman menurut Alkitab. Menurut Alkitab, orang beriman itu adalah orang yang percaya walau belum melihat dan merasakan. Orang yang percaya walaupun belum melihat dan merasakan. Lalu yang berikutnya, ciri dari orang beriman. Ciri pertama dari kehidupan orang beriman yaitu akan selalu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, melangkah dalam kebenaran. Kehidupan atau ciri orang yang hidup dalam beriman, dia akan selalu melangkah di dalam kebenaran, bertindak benar, berlaku benar, berpikir benar. Lalu yang berikutnya, akan tahan uji dalam segala situasi apapun, dia akan mampu melewatinya karena ada Kristus bersama-sama dengan dia. Dia akan yakin mampu melewatinya. Itu adalah ciri orang beriman yang ketiga. Lalu yang berikutnya, dia tidak akan ragu. Ciri orang beriman yang keempat adalah tidak ragu. Dalam kehidupannya tidak akan pernah bimbang, tidak akan pernah ragu dengan apa yang dia lakukan, dan dia yakin apa yang dia lakukan akan berhasil. Ciri iman orang beriman yang berikutnya adalah terus melangkah, maju, tidak mundur. Melangkah maju dalam keyakinan, keteguhan, percaya kepada Tuhan bahwa langkahnya akan selalu baik bersama Tuhan. Dan yang berikutnya, ciri orang beriman yang berikutnya adalah dia akan selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus, kepada firman Tuhan. Contohnya siapa? Dalam Alkitab contohnya adalah Nuh. Dia setia, dia taat, menuruti perintah Tuhan, membuat bahtera, dan pada akhirnya keluarga dari Nuh diselamatkan. Itu adalah contoh dalam Alkitab. Tokoh yang beriman, taat, setia kepada Tuhan. Nah, selanjutnya materi kita sudah sampai di sini cukup. Selanjutnya kalian akan mengerjakan tugas. Silahkan perhatikan.